Shalom, kita kembali lagi dalam program Rema bersama saya, Pastor Samuel Asaria Rapat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sudah berada pada pembacaan firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, dan harapan saya adalah saudara membaca firman Tuhan senantiasa secara lengkap, supaya saudara kita bisa mengerti akan jalan pikiran daripada rencana Allah untuk penyelamatan. Kita boleh mengerti dengan dalam akan kasih Allah terhadap manusia, hati Allah dan kehendak Allah yang sesungguhnya terhadap kehidupan ini. Dan juga lewat ini saudara, dengan kita terus membaca firman Tuhan dengan lengkap, saudara-saudara secara baik dan teratur, membawa hidup iman kita semakin tumbuh, dan juga pengenalan kita akan Allah itu yang penting semakin baik. Mengubah hidup kita, karakter kita, kebiasaan kita, dan sukacita damai sejahtera Tuhan tidak pernah hilang dari hidup kita. Haleluya. Saya berdoa, Roh Kudus, sumber hikmat dan wahyu, senantiasa menolong kita untuk mengerti dan mengenal Dia dengan baik dan benar. Demi nama Yesus. Amin. Beberapa ayat dari bagian firman Tuhan ini akan saya baca. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka, dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawannya. Saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pendengar Rema yang setia, Daud, saudara-saudara, bersahabat dengan dikatakan di sini adalah Raja Amon, yaitu Nahas. Dan satu kali Nahas meninggal, dia ingin menyatakan turut berduka cita dengan mengutus orang untuk menyatakan turut berduka cita kepada keturunan Nahas, yaitu Hanun, yang kemudian menggantikan Nahas menjadi raja. Nah, ketika para utusan Daud sampai di sana, para pemuka-pemuka itu menaruh rasa curiga atau berprasangka buruk dengan kehadiran pegawai-pegawai Daud untuk menyampaikan rasa duka cita. Mereka berkata, pasti bukan maksud hanya menyampaikan duka cita, tapi mereka datang untuk menyelidiki kota ini, bagian mana yang lemah, lalu mereka akan menyerang dan menghancurkan kita. Sayangnya saudara-saudara,
Hanun mendengar nasihat itu. Lalu dia ikut menaruh rasa curiga. Dia menangkap pegawai-pegawai Daud yang diutus itu. Dia mencukur setengah janggutnya dan menggunting pakaian di bagian belakang sampai di pantat. Ini adalah cara mempermalukan, menghina seseorang pada masa itu, saudara-saudara. Penghinaan yang sangat. Dan ini bukan penghinaan terhadap utusan itu, tapi ini adalah penghinaan kepada raja dan terhadap bangsa Israel keseluruhan secara umum. Tentu ini membuat Raja Daud, saudara-saudara, ketika mengetahui sebagai seorang raja yang merasa bahwa dia bukan diterima rasa hormat dan persahabatan itu, tetapi justru dikhianati, saudara-saudara, maka dia menjadi marah. Akibat daripada keputusan Hanun ini, maka menimbulkan perang di antara bukan hanya Bani Amon, bangsa Amon dengan Israel, tetapi juga dia bangsa Amon atau Hanun mengundang raja-raja yang lain. Dan akhirnya, saudara-saudara, terjadilah perang yang kemudian dimenangkan oleh Daud karena penyertaan Tuhan terhadap Daud dan para pasukannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran para penasihat dalam hidup kita itu penting. Tetapi kita juga, saudara-saudara, harus belajar mendengar nasihat Tuhan. Karena kita percaya semakin seseorang memiliki hubungan atau dekat mengenal Allah, rencana-rencana Allah, melalui persekutuan dengan Tuhan, melalui pengenalan akan Tuhan dengan firman-Nya, saudara membaca, maka ada hikmat ilahi senantiasa yang merupakan nasihat Tuhan di setiap keputusan-keputusan yang akan kita buat. Itu yang penting, saudara, adalah dalam segala perkara hendaklah kita terlebih dahulu menanyakan kepada Tuhan. Tuhan selalu punya cara berbicara melalui firman-Nya, berbicara di dalam batin kita, berbicara melalui orang-orang lain, atau melalui para penasihat kita. Orang-orang yang kita anggap, saudara-saudara, dapat memberikan nasihat yang benar, nasihat yang baik. Karena kita boleh melihat dari sepak terjang hidup orang itu. Kita tahu bahwa hikmat Tuhan ada padanya. Kita tahu bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang, saudara-saudara, sungguh-sungguh dalam hidup ini mengandalkan Tuhan. Penting orang-orang seperti ini. Tetapi bukan hanya itu, dia punya pengalaman dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan ini. Nah, saudara yang saya kasihi, jadi pertama, kita perlu mengandalkan Tuhan. Lalu kemudian, saudara-saudara, penasihat-penasihat yang penting adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang punya hubungan baik, dan yang mengerti, kita tahu, jalan hidup kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, mengapa? Karena salah memilih orang. Sama seperti Hanun, salah nasihat, saudara-saudara, itu bukan hanya berpengaruh terhadap diri Hanun dan pegawai-pegawainya yang memberi nasihat yang salah, tetapi ini, saudara-saudara, mengakibatkan perang yang mengorbankan ribuan, bahkan puluhan, ratusan ribu pasukan yang harus tewas, yang tidak tahu apa-apa itu. Tetapi karena kesalahan pemimpinnya, saudara-saudara, dalam membuat keputusan. Karena itu penting, sebelum kita membuat keputusan, pertimbangkan dengan baik di hadapan Tuhan. Berdoa, saudara-saudara, dan bertanya kepada penasihat-penasihat yang benar, yang baik, yang bisa dipercaya, yang bisa kita lihat akan kehidupannya. Karena akibat daripada itu, saudara, adalah sangat-sangat berbahaya. Bukannya membuat rumah tangga kita yang sedang bermasalah, usaha atau pekerjaan yang sedang kita hadapi ini, kita sedang dalam persoalan, bukannya menjadi lebih baik, saudara, tetapi membawa kita kepada hal yang tidak, membawa kita kepada hal yang justru lebih buruk. Nah,
Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang penting dalam kehidupan. Dan ingat saudara-saudara, janganlah membuat keputusan di saat engkau sedang emosi, saat saudara sedang marah. Jangan membuat keputusan pada saat itu. Karena keputusan saat kita emosi, yang sesaat itu saudara bisa mendatangkan bahaya. Itulah yang ada pada Hanun. Karena nasihat yang dia dengar, dia menjadi emosi di dalam dirinya tentunya saudara. Wah, benar nih, kurang ajar ini Daud ini. Dia berpikir, dia curiga saudara. Nah, ini yang penting juga saudara-saudara, adalah jangan terlalu cepat menaruh prasangka buruk dalam hidup ini. Ketika situasi mungkin buruk, ada orang-orang yang bertingkah di dalam perusahaan kita atau di dalam tempat kerja kita yang sepertinya kurang mengenakan kita rasa, atau jangan langsung berprasangka buruk. Apalagi ketika prasangka itu buruk, kita langsung membuat keputusan-keputusan yang buruk. Yang pasti buruk, saudara. Mengapa demikian, saudara? Karena prasangka yang buruk pasti akan menghasilkan yang buruk dalam hidup ini. Karena itu, jauhkan. Kita boleh berprasangka, tetapi saudara-saudara, teliti dengan benar, teliti dengan baik. Seperti tadi adalah berdoa kepada Tuhan, biar petunjuk-petunjuk Tuhan datang. Minta nasihat. Dan jangan terlalu cepat membuat keputusan. Saudara-saudara yang saya kasih, jangan terlalu cepat membuat keputusan. Karena prasangka buruk akan menghasilkan keputusan-keputusan yang buruk. Kecuali kita telah melihat fakta-fakta yang nyata, saudara-saudara. Ya, dan kadangkala prasangka buruk itu begini, saudara-saudara. Kita berprasangka pada orang itu. Kita hanya mendengar dari orang lain. Lalu kemudian timbul rasa prasangka buruk. Nah, itu adalah hal yang tidak benar, tidak baik. Hal yang harus kita lakukan ketika kita mendengar, check and recheck. Ya, cari tahu, temui orangnya. Katanya begini, 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 coba jelaskan. Dan saudara, itu jauh lebih baik. Tidak menimbulkan permusuhan dan juga tidak mengacaukan banyak orang pada akhirnya. Terlebih tidak menimbulkan hal yang buruk terhadap diri kita sendiri, saudara-saudara. Selalu check and recheck. Dan biar dalam semua itu kita belajar memuliakan Tuhan. Dan kita belajar menghormati Tuhan dalam setiap hal. Dan terlebih saudara, agar hati kita tidak dikotori. Hati kita, saudara-saudara, tetap tulus. Hati kita tetap penuh kasih. Karena dengan kasih, saudara-saudara, kita berani mencari fakta-fakta yang benar. Berbicara, bukan hanya mendengar sepihak. Tetapi saudara, kita mencari kebenarannya. Inilah kasih. Dan kasih ini saudara dikatakan menutupi banyak pelanggaran. Karena kita berjalan dalam kasih inilah, maka banyak prasangka yang buruk tadi ini, cerita gosip yang buruk, bisa diredam. Karena itu penting saudara untuk kita bekerja, berkarya, bergerak di dalam kasih kepada Tuhan. Dan kasih dari Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kiranya kebenaran ini saudara-saudara menghindarkan kita untuk menjadi orang yang terlalu cepat berprasangka buruk. Dan kalau ada persoalan, cobalah cek and recheck terlebih dahulu. Jangan cepat menuduh, jangan cepat menyimpulkan sebelum saudara tahu data-data. Ya, istilah orang di politik sekarang, bukan hanya kita ngomong, tetapi kita harus menampilkan data. Nah, ini datanya, faktanya begini. Barulah kita boleh membuat keputusan yang harus kita lakukan, saudara. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua untuk melangkah maju dengan hati yang penuh kasih dan tulus. Dan saudara-saudara memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan, kiranya kami anak-anak-Mu adalah anak-anak yang berjalan dalam kasih, yang berkarya, bekerja,
dipimpin di dalam kasih Tuhan. Biarlah kami tidak hidup cepat berprasangka buruk dan memutuskan di dalam keadaan emosi kami. Tetapi kami belajar untuk mendengar Tuhan, meminta tuntunan, petunjuk Tuhan dalam hidup ini. Karena Engkaulah sumber hikmat yang sesungguhnya, yaitu jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan di hidup. Terima kasih Tuhan. Sertai setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan, rumah tangga, persoalan apapun dihadapi. Biarlah Tuhan keputusan-keputusan yang dibuat karena ada hati yang bijaksana dan hikmat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.